Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat jumpa kembali sahabat sekalian di Rona Haryono Channel. Kami doakan sahabat sekalian senantiasa sehat walafiat dan bahagia selalu. Puji syukur kami hadir pada saat ini teman-teman sekalian, sahabat sekalian, dalam rangka kami memberikan informasi dan edukasi terkait dengan penyelenggaraan hewan korban tahun ini, guys. Tentunya pemerintah telah bersiap menyambut Idul Korban, dan masyarakat juga sudah menyambut dan persiapan Idul Korban, sehingga pelaksanaan Idul Korban nantinya berjalan dengan baik, aman, dan sehat. Sehat hewannya, sehat masyarakatnya, dan juga sehat lingkungannya, dan kita terhindar dari penyakit yang menular, guys. Baik, kami akan menyampaikan informasi terkait dengan prosedur pemotongan hewan di rumah potong hewan, dan juga mungkin di tempat-tempat lain yang diizinkan oleh pemerintah di daerah wabah, dan juga prosedur pemotongan hewan korban atau tempat lainnya dari daerah yang terduga, dan juga prosedur pemotongan hewan korban di RPH dan juga di tempat lain atau mungkin yang dimungkinkan di daerah bebas PMK. Dan ini menjadikan perhatian kita sekalian, guys, agar semua mendapatkan layanan yang baik, memiliki pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2022 ini. Dan kita mempunyai kepedulian yang besar, guys, agar masyarakat memberikan pemahaman yang baik sehingga pelaksanaan Idul Korban ini diketahui, dimengerti, dan dilaksanakan dalam pelaksanaan pemotongan hewan korban di rumah potong hewan yang ditunjuk oleh pemerintah atau juga tempat-tempat lain dalam pelaksanaan Idul Korban nantinya, guys. Mudah-mudahan jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe terhadap video-video ini agar lebih memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat yang lebih luas, guys. Oke, guys, sukses untuk kita semua. Penting untuk kita lakukan bersama bahwa saat ini kita sedang melakukan persiapan untuk melaksanakan persiapan berbagai hal terkait dengan pelaksanaan Idul Korban, dan hal ini tentunya sangat terkait erat dengan penyiapan hewan korban baik oleh panitia Idul Korban dan juga masyarakat luas termasuk pedagang dan juga peternak, bagaimana menyiapkan sapi yang sehat, kemudian pedagang juga bagaimana melakukan penyiapan hewan sapi, hewan korban yang baik lagi sehat, dan juga panitia termasuk panitia masjid juga bagaimana melakukan pemilihan hewan korban yang baik. Tentunya hal ini juga pemerintah sudah memberikan respon yang sangat serius, guys, dan juga terbitnya dengan prosedur pemotongan hewan di rumah potong hewan dan pemotongan bersyarat dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku, guys. Dan dalam hal ini pemerintah atau Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran Menteri Pertanian nomor 03/SE/PK-300/M/5 tahun 2022. Pertama, sahabat sekalian, pemerintah sudah mengatur bahwa pemotongan atau prosedur pemotongan di rumah potong hewan pada daerah wabah atau tertular. Tentunya kita juga harus bisa melihat, ya, sahabat sekalian, bahwa apakah wilayah-wilayah sekitar kita atau wilayah asal sapi atau hewan korban yang kita beli dari petani atau dengan peternak atau juga dari pedagang atau di pasar hewan bahkan, apakah itu terkontak atau termasuk wilayah-wilayah tertular atau wabah, guys, ya. Tentunya untuk wilayah-wilayah di Indonesia tentunya juga harus kita ketahui bahwa status wilayah tersebut tentunya kita harus bertanya kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Jadi agar kita mengetahui lebih jelas bahwa asal dari hewan yang kita beli. Pertama, bahwa wilayah-wilayah yang telah dibagi oleh pemerintah saat ini, satu, bagi pemotongan hewan korban di RPH pada daerah wabah atau daerah tertular, guys, atau hewan ternak yang positif terkonfirmasi penyakit mulut dan kuku oleh laboratorium dan dinyatakan positif sebagai PMK, maka itu juga sudah termasuk indikasi bahwa itu merupakan daerah tertular, guys. Tentunya dalam pemotongan hewan juga harus mengikuti prosedur pemerintah di wilayah daerah tertular ataupun juga daerah wabah, guys, ya. Pasti akan mengeluarkan atau menetapkan atau menunjuk RPH mana boleh dilakukan pemotongan hewan. Yang kedua, berikutnya nanti menetapkan dokter hewan atau petugas paramedis veteriner, guys, yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan juga hewan yang masuk ke RPH harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner. Tentunya hal ini sangat penting, sahabat sekalian, bahwa hewan yang akan dipotong tentunya satu syaratnya harus sehat, tidak cacat, ya. Tentunya pengertian sehat ini dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh
dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten di daerah asal di mana sapi atau hewan ternak tersebut berada. Tentunya setelah kemudian disertakan SKKH, maka pelaksanaan hewan kurban tersebut akan masuk ke wilayah lokasi RPH atau rumah pembentukan hewan ruminansia termasuk sapi, guys ya. Dan juga mungkin nanti bagi teman-teman yang melaksanakan kegiatan pemotongan di lingkungan masjid apabila masih diperbolehkan, maka juga harus hati-hati nih guys ya, di wilayah daerah tertular PMK. Tentunya harus senantiasa berkoordinasi dengan dokter hewan atau petugas paramedis atau dokter hewan yang berwenang di wilayahnya agar mendapatkan petunjuk-petunjuk yang semestinya agar pelayanan pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan di Hari Raya Idul Kurban nanti berjalan dengan baik dan aman dalam pengawasan petugas dokter hewan atau petugas paramedik veteriner, guys ya. Tentunya hewan tidak langsung dipotong loh guys ya, dan tentunya hewan diistirahatkan terlebih dahulu di lingkungan masjid atau di lingkungan RPH, tempat penampungan hewan dulu untuk dilakukan pengawasan atau dilakukan kegiatan pemeriksaan antemortem, guys ya. Jadi pelaksanaan antemortem itu maksimal 12 jam sebelum dilakukan pemotongan. Yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, saat hewan sudah masuk di lingkungan masjid ataupun di lingkungan kandang-kandang penampungan, tempat penampungan di RPH, maka sapi tersebut dipuasakan ya guys ya, maksimal 12 jam ya, tidak usah dikasih makan tetapi cukup dikasih minum ya, tempat yang baik ya, dan agar nanti memberikan hasil yang sehat, daging yang bagus guys ya. Kemudian setelah 12 jam dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan atau petugas paramedis veteriner dan tidak menunjukkan gejala-gejala yang menciri kepada penyakit mulut dan kuku, dinyatakan sehat dan boleh dipotong guys. Dan tentunya nanti petugas akan memberikan informasi kepada panitia apabila ditemui tanda-tanda gejala klinis yang mengarah penyakit mulut dan kuku. Nah, tanda-tanda klinisnya apa guys? Kemarin kita harus mengetahui bahwa tanda-tanda klinisnya salah satunya adalah keluarnya leleran atau hipersalivasi yang banyak ya dari mulut atau hidung ya, yang menggantung gitu, dan juga disertai erosi-erosi atau lesi-lesi lepuh-lepuh dari bibir atas, bibir bawah, gusi lidah ya, atau rongga mulut ya, sehingga itu menjadikan menciri daripada penyakit mulut dan kuku guys ya. Dan dinyatakan apabila ada gejala klinisnya tentunya akan dievaluasi oleh petugasnya nanti. Apabila itu dinyatakan PMK dalam kondisi ringan, nah tentunya tidak boleh masuk di RPH guys, jadi harus di luar, itu harus dinyatakan sehat dulu baru dilakukan pemeriksaan atau pengiriman guys ya. Setiap pembelian hewan Idul Kurban guys harus disertai surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner guys ya, yang dikeluarkan oleh dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah asal ternak itu. Ini memberikan jaminan bahwa hewan yang kita beli atau hewan yang dijual oleh pedagang itu adalah terjamin kesehatannya. Tentu ingat sahabat sekalian bahwa penyakit mulut dan kuku ini bisa dikenali lewat tanda-tanda klinisnya. Jadi teman-teman petugas dokter hewan atau juga paramedis veteriner dan juga masyarakat sekalian juga harus mengenali tanda-tanda klinis PMK tersebut. Salah satunya yaitu mengeluarkan leleran atau hipersalivasi dari daerah hidung atau mulut, dan juga disertai erosi atau lepuh-lepuh ya pada bagian lidah, permukaan epitel lidah, bibir atas gusi dan sebagainya. Ini memberikan indikasi adanya gejala klinis terhadap penyakit mulut dan kuku. Ini sebetulnya sudah ada virus PMK di dalamnya guys ya. Dan hal ini tentunya untuk dihindari untuk dilakukan pemotongan guys, harus dilakukan lapor ya kepada petugas tempat untuk dilakukan tindakan yang semestinya. Nanti petugas akan menangani dengan baik dan cepat melalui tindakan pengobatan ya. Apabila pengobatan telah selesai dinyatakan baik dan aman, nanti akan dikeluarkan surat keterangan kesehatan hewan untuk dilakukan pembelian atau mungkin bisa dijual atau dibeli oleh masyarakat guys ya. Jadi intinya hewan-hewan yang secara klinis masuk ke rumah potong hewan atau masuk ke lingkungan tempat-tempat panitia Idul Kurban, tentunya hewan yang sudah secara klinis dinyatakan sehat dan disertai surat keterangan kesehatan hewan dari dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dari daerah asal hewan. Sebelum dilakukan penyembelihan hewan kurban,
Tentunya panitia Idul Kurban dan juga panitia rumah potong hewan atau petugas RPH tempat dilaksanakan pemotongan nanti harus menyediakan fasilitas guys, khusus untuk di wilayah wabah atau juga di wilayah tertular penyakit mulut dan kuku guys. Pemerintah telah memberikan rambu-rambu. Pertama, bahwa panitia harus menyediakan atau RPH tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas perebusan kepala, jeroan, kaki, dan juga ekor atau buntut guys ya, dan juga perebusan tulang ya. Dan juga fasilitas penggarapan kulit serta memiliki penampungan atau penanganan limbah yang baik. Jadi di sini bisa dilihat guys bahwa teman-teman nantinya dalam hal melaksanakan Idul Kurban, satu yang diperhatikan untuk daerah tertular PMK harus menyediakan fasilitas perebusan kepala, kaki, ya, jeroan, dan juga ekor atau buntut dan juga tulang guys. Virus penyakit mulut dan kuku itu berada di sumsum tulang ya, dan juga berada di limfoglandula hewan tersebut. Dan petugas akan melakukan pemeriksaan dengan baik terhadap hewan-hewan yang dicurigai adanya PMK. Bahwa penyembelihan hewan kurban nanti di tahun ini disertai fasilitas perebusan kepala. Tentu disiapkan wadahnya, kompornya ya, dan juga hal-hal terkait dengan perebusan ini tentunya ini tidak mudah guys. Tentunya harus dikoordinasikan dengan baik sehingga pelaksanaan bahwa antara kaki, kepala, jerohan, dan juga tulang itu tidak boleh langsung dibagi ke masyarakat, tetapi harus dimasak dulu atau direbus dahulu guys sebelum dibagikan. Ini untuk memberikan tindakan kewaspadaan dini atau pencegahan terhadap penularan penyebaran penyakit mulut dan kuku di masyarakat. Terkait dengan penanganan limbah dalam pemotongan hewan korban, satu tentunya ada kotoran hewan ya, termasuk di banyak feses atau tinja ya, atau kotoran yang berada di lambung besar atau rumen ya gitu ya. Tentunya itu tidak boleh dibuang ke kali loh guys ya. Teman-teman sekalian juga harus menyiapkan tempat penampungan atau penanganan limbah yang baik di lingkungan masjid, baru nanti dilakukan tindakan selanjutnya. Ini tidak boleh dibuang di saluran air umum guys ya, harus dilakukan di tempat penampungan khusus penanganan limbah dari hewan korban ini guys ya, karena pemotongannya tidak di RPH. Apabila pemotongan di RPH, pasti di RPH sudah punya fasilitas penanganan limbah ini, sehingga penanganan limbah menjadi baik. Dan yang penting cairan tersebut tidak langsung dibuang ke aliran sungai, tapi harus dilakukan tindakan tertentu dengan perlakuan terhadap karkas dan jeroan di wilayah tertular atau wabah ya teman-teman sekalian. Untuk menjadikan perhatian bersama bahwa kita masih dalam rangka wilayah yang tertular atau wabah penyakit mulut dan kuku, sehingga perlu dilakukan beberapa tindakan terkait dengan penanganan karkas dan jeroan guys ya. Pertama, harus dilakukan pemisahan kelenjar getah bening teman-teman sekalian. Kelenjar getah bening termasuk dalam bahasa Indonesianya juga limfoglandula, itu harus dipisahkan terlebih dahulu, dipisah dari dagingnya atau dari tempatnya atau dari predileksinya, atau istilahnya deglanding ya, kan glandula, jadi diambil glandulanya, istilahnya juga deglanding ya. Jadi nanti akan petugas harus mengambil limfoglandula yang ada di tubuh hewan sapi atau hewan kambing tersebut, diambil dengan baik. Ditengarai bahwa virus PMK itu akan predileksinya salah satunya juga di limfoglandula atau kelenjar getah bening itu guys. Dan juga nanti dilakukan pelayuan terlebih dahulu ya, dagingnya dilayukan, dan juga dilakukan pemeriksaan pH oleh petugas dan pemisahan tulang dari daging atau istilahnya deboning guys ya. Jadi tugas utama petugas atau teman-teman sekalian yang menangani hewan kurban, satu yang memberikan perhatian dalam penanganan karkas dan jeroan. Satu, penanganan karkasnya, bahwa karkas harus diambil, saya ulangi lagi, adalah diambil kelenjar getah beningnya atau limfoglandulanya atau yang kita kenal dengan deglanding, dan juga dilakukan pelayuan dan juga pemisahan tulang dari daging yang disebut dengan deboning ya. Jadi ada tiga istilah itu, deglanding, deboning, dan pelayuan. Itu untuk karkasnya. Kemudian untuk jeroannya guys ya, termasuk kepala, jeroan, kaki, ekor atau buntut, dan tulang harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 menit ya. Nah, jadi teman-teman berikan perhatian semuanya untuk wilayah wabah atau tertular PMK.
menjadikan perhatian kita sekalian bahwa panitia harus menyiapkan tempat perebusan ya untuk merebus kepala, jeroan, kaki atau buntut, dan juga tulang. Jadi tulang tadi kan sudah dipisahkan dari dagingnya, sehingga tulangnya tersebut berarti tidak boleh dipotong-potong guys ya. Jadi harus direbus terlebih dahulu ya, karena memang dikhawatirkan jadi tulang di dalamnya ada sumsum tulang, dan sumsum tulang itu ditengarai menjadikan predileksi atau tempat tinggalnya virus-virus PMK. Dan dikhawatirkan nanti apabila terurai di daerah, di lingkungan dan kontak dengan kita, maka dikhawatirkan akan menyebarkan virus ini di berbagai tempat-tempat yang lain, dan kita tidak mengetahui apabila virus ini nanti terurai di lingkungan kemudian menyebar ke tempat kandang atau hewan ternak lainnya, dikhawatirkan akan menjadikan sumber penularan yang lebih luas. Kepala, jeroan, kaki, ekor atau buntut, dan tulang ya direbus sempurna minimal 30 menit. Dengan cara ini dijamin bahwa virus PMK apabila dimungkinkan ada, maka akan mati guys ya. Sahabat sekalian, terkait dengan penanganan daging ya, termasuk dagingnya tadi kan deboning. Deboning tadi dipisahkan antara daging dengan tulang, karena daging itu melekat di tulang, sehingga proses pemisahan antara daging dari tulang itu disebut dengan proses deboning. Jadi ini di teman-teman di RPH atau juga nanti panitia penyembelihan hewan kurban yang ditunjuk di tempat-tempat tertentu, termasuk juga di masjid, juga harus mengenali hal ini. Jadi hewan-hewan yang dinyatakan untuk dipotong bersyarat juga di daerah tertular atau wabah dan dibolehkan, maka harus mengikuti petunjuk itu, yaitu daging kepala, jeroan, kaki atau ekor, buntut, dan juga tulang harus direbus dalam air mendidih ya selama 30 menit. Ingat guys ya, bahwa pastikan bahwa air tersebut mendidih dengan sempurna, baru dihitung 30 menit ke depan minimalnya guys ya. Kemudian langkah selanjutnya guys, di tempat-tempat penampungan, baik di RPH atau di tempat-tempat tertentu atau di kandang-kandang hewan, tempat penampungan hewan, tempat penjualan hewan ya, baik di masjid, di tempat perdagangan hewan atau di kandang-kandang, pastikan dilakukan pembersihan dan desinfeksi ya. Istilahnya adalah clean and disinfection. Jadi bersihkan dan desinfeksi. Jadi pastikan dibersihkan terlebih dahulu beberapa sampah-sampah yang menutupi lantai. Dibersihkan, dikumpulkan ya, dibakar di tempat tertentu, dan kemudian baru dilakukan penyemprotan dengan baik dan sempurna oleh petugas yang mendapat perlindungan APD ya, alat pelindung diri yang baik ya, sehingga semuanya aman guys. Jadi pastikan panitia juga sudah menyiapkan alat sprayernya ya, obat-obat atau desinfektan yang baik yang cocok untuk PMK ya. Semprotkan di permukaan lantai, dan juga alat-alat kandang, dan juga alat-alat transportasi, dan juga di lokasi-lokasi tempat dilakukan penampungan hewan guys ya. Dan juga di jalur-jalur penggiringan atau gangway itu juga harus dilakukan penyemprotan ya guys, karena hewan tersebut setelah dari truk turun kemudian menuju ke tempat lokasi penampungan, di sepanjang jalan itulah juga dilakukan penyemprotan yang baik ya guys, sehingga kita juga tertelusur virus-virus yang shedding, virus yang dikhawatirkan keluar dari tubuh hewan tersebut akan kontak ya dengan desinfektan yang ada, sehingga proses desinfeksi berjalan dengan baik, sehingga kuman tersebut mati dan tidak berkesempatan untuk menyebar dengan luas guys ya. Sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa bahwa segala sesuatu peralatan yang kita gunakan dalam proses penyembelihan nantinya, setelah selesai digunakan ya, seperti alat pemotong daging, alat pemotong hewan, pisau, juga telenan ya, timbangan mungkin bahkan, dan alas-alas plastik yang ada, tentunya harus dibersihkan terlebih dahulu dan dilakukan penyemprotan kemudian dengan desinfektan yang baik guys ya, sehingga termasuk juga lantai ya, peralatan-peralatan semua, dan dicek satu persatu, jangan sampai yang terlewat, semua didesinfeksi atau direndam dengan cairan desinfektan yang baik guys, sehingga kita bisa meyakini bahwa peralatan tersebut sudah telah dilakukan desinfeksi yang baik. Panitia ataupun petugas yang dalam penanganan hewan korban yang kontak langsung dengan penyembelihan hewan korban, penanganan daging korban, penanganan hasil korban, dan juga penanganan limbahnya,
harus membersihkan dirinya sebelum keluar dari lokasi atau tempat pemotongan hewan itu, guys. Nah, ini kan penting, jadi panitia juga harus menyediakan alat-alat desinfeksi yang baik bagi petugasnya, bagi semua orang yang terlibat di dalam penanganan penyembelihan hewan kurban itu. Pastikan semua orang yang keluar atau pulang harus sudah didesinfektan seluruh tubuhnya ya, dengan semprot keliling mulai dari atas rambut sampai ke kaki ya, sehingga dengan disemprotkan berputar begitu sprayer keliling pada tubuhnya, dan dipastikan bahwa semua orang sudah melakukan desinfeksi dengan baik dan benar. Dan bahkan juga sebagai tindak kehati-hatian, guys ya, jangan sekali-kali pulang ke rumah kemudian langsung menuju kandang ternak sebelum melakukan pencucian diri. Jadi karena dikhawatirkan bagi mereka yang kontak pelayanan hewan korban di tempat-tempat tertentu kemudian pulang, kontak dengan hewan peka PMK yang di rumah, dikhawatirkan akan menulari hewan-hewan yang ada di rumah. Sehingga ini menjadi penting, teman-teman sekalian, pastikan sebelum keluar dari tempat lokasi penanganan hewan korban, kita, teman-teman kita, semua panitia, semua petugas sudah dilakukan penyemprotan dengan cairan desinfektan yang baik sesuai dengan pencegahan PMK, sehingga kita menjadi aman dan nyaman sampai di rumah. Terkait penyemprotan peralatan, perorangan, atau hygiene personal atau hygiene lingkungan, tentunya membutuhkan peralatan sprayer yang cukup banyak, teman-teman sekalian ya, karena tempat pemotongan kita cukup banyak di Nusantara ini. Tentunya sangat diperlukan bantuan dari rekan-rekan sekalian untuk peduli sama-sama untuk mengamankan wilayah kita, untuk melakukan tindakan penyemprotan dengan desinfektan. Tentunya dibutuhkan bahan desinfektan dan juga peralatan sprayernya. Tentunya hal ini juga harus mendapat dukungan semua pihak agar panitia juga mendapatkan fasilitas yang baik sehingga layanan itu bisa dilaksanakan di tempat-tempat pemotongan, baik di rumah pemotongan hewan atau juga di lingkungan tempat di mana masyarakat melakukan tindakan pemotongan yang ditunjuk. Tentunya hal ini sebagai kegiatan kepedulian masyarakat, mari kita peduli bersama untuk mensukseskan kegiatan penyembelihan hewan korban di rumah potong hewan dan juga di tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh pemerintah, sehingga pelaksanaan hewan korban mendapatkan dukungan fasilitas sarana, prasarana, alat-alat dan juga hal lain terkait dengan pengamanan penyakit mulut dan kuku agar tidak menular dan menyebar yang lebih luas, guys. Dan pastikan, guys, apabila nanti ada alat angkut hewan sapi atau kambing dengan alat truk yang masuk ke rumah potong hewan atau lingkungan kita, pastikan sebelum masuk disemprot dulu, guys ya. Truknya disemprot, kemudian juga roda-rodanya disemprot ya, untuk melindungi agar penyakit dari luar tidak masuk ke lingkungan kita, guys ya. Dan ini sebagai tindak hati-hati. Jadi tidak hanya di titik saja, tapi alat transport tersebut juga dilakukan tindakan desinfeksi yang baik, guys ya. Jangan lupa, guys ya. Dan juga daging atau karkas, kepala, jeroan, kaki atau ekor buntut yang tadi, tulang yang telah direbus, itu hanya boleh beredar dalam kabupaten kota yang sama loh, guys ya. Jadi artinya kalau kita wilayah tertular PMK, jadi daging yang sudah direbus tadi hanya boleh dikonsumsi atau diedarkan di kabupaten kita, tidak dilakukan distribusi keluar kabupaten kita, guys ya. Ini sebagai tindak kehati-hatian, kewaspadaan dini terhadap pencegahan penularan penyakit PM. Adapun prosedur pemotongan hewan di RPH pada daerah terduga ya, itu, guys. Satu, tentunya nanti bupati atau kepala daerah atau wali kota akan menetapkan atau menunjuk RPH sebagai tempat pemotongan hewan. Kemudian menempatkan dokter hewan atau para medis veteriner yang ditunjuk. Dan juga hewan yang masuk ke RPH harus disertai surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner, ya, teman-teman sekalian. Dan tentunya tadi sudah disampaikan di depan bahwa pelaksanaan pemeriksaan antemortem dan postmortem dilakukan oleh dokter hewan atau para medis veteriner yang ditunjuk tadi di bawah pengawasan dokter hewan berwenang, ya, guys. Dokter hewan berwenang itu siapa? Itu dokter hewan yang ditunjuk, dokter hewan PNS yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota setempat atau gubernur setempat, guys ya, di wilayah provinsi. Oke, berikutnya dokter hewan atau para medis veteriner yang ditunjuk pastinya harus memastikan kesehatan hewan ya, melalui pemeriksaan antemortem dilakukan di tempat-tempat penampungan hewan yang maksimal ya 12 jam sebelum dilakukan pemotongan, guys ya. Ingat, di dalam penampungan 12 jam ini
diusahakan untuk hewan tidak dikasih makan atau istilahnya dipuasakan, tetapi tetap dikasih air minum yang baik sesuai dengan kebutuhan hewan tersebut guys ya, dengan kandang yang baik, cahaya yang baik, dan sirkulasi yang baik guys ya, sehingga hewan tetap sejahtera ya. Untuk di daerah terduga pun juga RPH juga harus menyediakan fasilitas kandang isolasi ya, perebusan kepala, fasilitas untuk merebus organ-organ kepala tadi, kaki ya, kemudian juga ekor, buntut, dan juga tulang ya guys, untuk merebus hal ini. Dan juga fasilitas penggaraman untuk kulit, dan juga memiliki fasilitas penampungan atau penanganan limbah guys ya. Apabila nanti petugas dalam melakukan pemeriksaan menemukan hewan yang terindikasi atau terduga PMK dalam pemeriksaan antemortemnya, maka petugas harus segera melaporkan ke dokter hewan berwenang di kabupaten atau di provinsi untuk dilakukan isolasi, dipisah dari kelompoknya, untuk dilakukan atau dipotong setelah selesai pemotongan hewan yang sehat. Jadi pastikan pemotongan itu dilakukan terlebih dahulu pada hewan-hewan yang sehat. Terhadap hewan yang diisolasi karena terindikasi PMK, maka langkah selanjutnya adalah dokter hewan berwenang mengambil spesimen hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK di kandang isolasi. Terhadap hewan yang terduga PMK tersebut dapat dilakukan alternatif tindakan sebagai berikut teman-teman sekalian. 1. Hewan dipotong tanpa menunggu hasil pemeriksaan dengan mengikuti prosedur pemotongan di RPH dari daerah wabah atau tertular. Apabila hasil pemeriksaan postmortem terindikasi atau terduga PMK, maka kepala, jeroan, kaki, ekor, buntut, dan tulang harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 menit guys ya. Dan menjadikan perhatian kita sekalian guys, apabila di daerah terduga PMK dan ternyata hasil pemeriksaan petugas dokter hewan atau para medis veteriner yang ditunjuk menemukan indikasi penyakit PMK di kelompok hewan yang ada dan dinyatakan positif, maka seluruh hewan yang ada di kelompok tersebut di hari yang sama maka mengikuti prosedur pemotongan hewan di daerah wabah ya. Jadi meskipun kita adalah daerah terduga dan ternyata kelompok hewan yang akan kita potong itu juga menunjukkan ada tanda-tanda klinis yang mengarah PMK dan dinyatakan positif PMK dalam hari yang sama, maka hewan-hewan dalam kelompok tersebut diperlakukan tindakan sebagaimana prosedur di daerah wabah. Perlakuan terhadap karkas dan jeroan dari seluruh hewan pada pemotongan di mana ditemukan kasus dugaan PMK juga dilakukan prosedur yang sama di daerah yang wabah. Sahabat sekalian, untuk prosedur pemotongan hewan korban di daerah terduga PMK tetap dilakukan pemisahan kelenjar getah bening guys, atau limfoglandula atau istilahnya deglanding, dan juga dilakukan pelayuan dan juga pemeriksaan pH dan juga pemisahan tulang dari dagingnya atau deboning guys ya. Jadi pemisahan limfoglandula, kemudian juga pemisahan tulang dari daging atau deboning, dan juga dilakukan pelayuan dan pengukuran pH oleh petugas guys ya. Dan juga jangan lupa guys, kepala, jeroan, kaki ya, ekor atau buntut, dan juga tulang yang sudah terpisahkan tadi direbus ya, semuanya direbus dalam wadah khusus pada air yang mendidih ya, dan pastikan airnya mendidih dan dihitung ke depan selama 30 menit. Jadi usahakan perebusan secara sempurna di dalam air mendidih minimal selama 30 menit. Dan mudah-mudahan sebagai bentuk kewaspadaan kita apabila dimungkinkan ada virus yang ada di limfoglandula atau sumsum tulang hewan tersebut, dipastikan mati pada perebusan sempurna minimal pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit guys. Cuma permasalahannya guys, bahwa sumsum tulang itu ada di bagian dalam daripada tulang tersebut, sehingga pengertian 70 derajat Celcius itu adalah suhu di dalam tulang atau suhu di dalam daging ya, sehingga dipastikan suhunya harus rebusan sempurna, mendidih sempurna ke depannya selama 30 menit ke depan guys, sehingga pasti kuman virus PMK akan mati. Dan kita kemudian tadi pembersihan dan desinfeksi, clean and disinfeksi dilakukan di lantai, peralatan,
dan semua proses pemotongan hingga selesai. Tapi ingat, penyemprotan juga hindarkan dari daging ya guys, dan juga jangkauan dari pekerja, sehingga semua aman guys ya. Dan semua orang di RPH harus menggunakan alat pelindung diri loh guys ya. Teman-teman yang ikut dalam penanganan hewan korban di tempat-tempat tertentu yang diizinkan tentunya harus mengenakan atribut alat pelindung diri. Apa itu? Seperti pakai masker, sarung tangan, pakaian kerja, sepatu bot yang baik, dan siapkan oleh panitia alat semprot, kemudian yang cukup, yang memadai, dan juga disertai dengan cairan desinfektan yang terpilih untuk PMK. Pastikan bahwa semua orang sebelum meninggalkan tempat lokasi harus sudah melaksanakan desinfeksi dengan baik setelah disemprot dengan desinfeksi yang aman, sehingga tidak mencemari di daerah atau di rumah tempat tinggalnya, apalagi mencemari hewan ternak yang ada. Terkait dengan cairan desinfektan yang saat ini juga banyak dipertanyakan oleh sahabat-sahabat sekalian, Dok, bagaimana sih untuk mendapatkan cairan desinfektan yang baik untuk penyakit mulut dan kuku? Baik, cara yang sederhana guys, sebelum kita mendapatkan cairan yang tepat, bahwa secara teori bahwa virus penyakit mulut dan kuku itu mudah terbunuh oleh cairan desinfektan. Cairan desinfektan yang baik itu apa guys? Yaitu 1, sodium hidroksida 2%, asam astat 2%, sodium karbonat 4%, sodium hipoklorit 3%, dan asam sitrat 0,2%. Lantas bahan-bahan ini kan tentunya masih bahan dasar ya, atau bahan yang belum siap pakai untuk masyarakat. Tentunya yang mudah dan dapat digunakan atau cara yang sederhana untuk masyarakat, teman-teman kita untuk panitia masjid bisa disiapkan dengan 1 liter cairan pemutih pakaian itu ya, 1 liter cairan pemutih pakaian ditambahkan 1 liter air, campurkan dalam satu wadah tertentu, aduk hingga rata, kemudian masukkan ke dalam alat semprot kita. Ini tinggal pengaliannya aja guys, jadi perbandingan 1:1, jadi 1 liter cairan pemutih pakaian ditambah 1 liter air guys, aduk dengan sempurna, kemudian semprotkan ke bagian-bagian lantai, dinding, peralatan-peralatan kerja kita guys. Oke, sehingga ini mudah didapat ya, di warung-warung kita juga ada alat cairan pemutih pakaian gitu ya guys ya, atau cairan klorin gitu guys ya, silahkan dipakai. Ini juga bisa, karena isinya juga merupakan sodium hidroksida. Oke, baik guys, mudah-mudahan ini sangat membantu agar teman-teman sekalian segera menyiapkan sedini mungkin alat semprot dan juga cairan desinfektan yang mudah dan tersedia di sekitar. Teman-teman sahabat sekalian, untuk prosedur pemotongan di rumah potong hewan pada daerah bebas PMK. Pengertian daerah bebas adalah di mana daerah tersebut belum ada atau belum menunjukkan tanda-tanda klinis yang menciri ke arah penyakit mulut dan kuku, dan juga belum ditemukan penyakit terkonfirmasi positif PMK. Tentunya terkait dengan proses pemotongan RPH nanti terkait itu korban, pertama tentunya nanti Bupati atau Wali Kota akan menetapkan atau RPH mana sebagai tempat pemotongan hewan, kemudian akan menempatkan dokter hewan atau petugas veteriner di tempat tersebut, dan juga nanti hewan yang masuk ke RPH atau ke tempat-tempat lain yang diizinkan harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner yang sah ya guys ya. Dan pelaksanaan pemeriksaan antemortem dan postmortem dilakukan oleh petugas dokter hewan atau petugas paramedis di bawah penyediaan dokter hewan berwenang yang ada di kabupaten atau di tingkat provinsi guys ya. Prosedur pemotongan di daerah bebas PMK guys ya, setelah dilakukan pemeriksaan antemortem oleh dokter hewan atau petugas paramedis, maka petugas tersebut akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan antemortem di tempat pengumpulan atau penampungan ternak hewan korban di wilayah RPH atau tempat-tempat lain yang diizinkan oleh pemerintah guys ya, bisa di masjid tempat lain yang diizinkan. Kemudian pemeriksaan antemortem tersebut dilakukan maksimal 12 jam sebelum dipotong. Diulangi lagi bahwa selama proses antemortem di tempat penampungan hewan korban 12 jam sebelum dipotong, maka hewan sebaiknya untuk tidak dikasih makan, tetapi tetap dikasih minum secara baik, atau istilahnya dipuasakan agar nanti mendapatkan daging yang baik ya guys. Atau ada hewan yang terindikasi atau terduga PMK,
berdasarkan pemeriksaan antemortem, maka dilaporkanlah ke dokter hewan berwenang. Ya, kemudian hewan tersebut dipisahkan atau diisolasi untuk dimusnahkan. Ya. Catatan, tidak memperoleh kompensasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jadi teman-teman sekalian, apabila di daerah bebas kemudian ditemukan tanda klinis yang mengarah PMK, maka hewan tersebut dokter hewan melaporkan ke dokter hewan berwenang di kabupaten dan atau provinsi. Kemudian hewan diisolasi dan dimusnahkan. Nah, untuk dimusnahkan ya, di daerah bebas apabila masih ada hewan yang positif, dimusnahkan saja. Dan ingat, pemusnahan hewan ini nantinya tidak akan mendapatkan biaya kompensasi dari pemerintah. Sahabat sekalian, untuk prosedur pemotongan hewan korban di wilayah bebas PMK, diatur bahwa petugas dokter hewan atau petugas paramedis veteriner yang ditunjuk dan melaksanakan kegiatan antemortem di tempat-tempat penampungan hewan di RPH atau di tempat-tempat lain yang diizinkan oleh pemerintah. Dan apabila hasil pemeriksaan tersebut ditemukan atau terindikasi hewan dengan tanda klinis PMK, maka dokter hewan tersebut segera melapor ke dokter hewan berwenang di kabupaten atau provinsi. Dan dengan catatan hewan tersebut segera dimasukkan, dipisahkan ke kandang isolasi, dan perlu disampaikan segera dimusnahkan ya, karena ini daerah bebas guys ya. Daerah bebas apabila masih ditemukan segera dilakukan pemusnahan, di pemotongan bersarat tapi dimusnahkan guys ya. Silahkan berkoordinasi dengan daerah setempat sehingga kegiatan pemusnahan dapat berlangsung dengan baik. Dan ingat, tidak memperoleh kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pemusnahan hewan yang positif PMK tersebut guys ya. Dan kemudian meskipun di daerah bebas, jika pada pemeriksaan postmortem terindikasi atau terduga PMK ya, maka dilaporkan ke dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan baik provinsi atau kabupaten ya, di daerah asal atau daerah tujuan. Oke. Kemudian kepala, jeroan, kaki, ekor atau buntut dan tulang harus dimusnahkan. Yakinan daerah bebas guys ya. Untuk daerah bebas apabila ditemukan hewan yang terindikasi PMK, maka organ-organ tersebut seperti kepala ya, jeroan, kaki, ekor dan tulang yang dipisahkan dari daging tadi harus dimusnahkan. Tidak usah direbus guys, tapi dimusnahkan karena berasal dari hewan yang terindikasi PMK. Dan jika dimungkinkan guys ya, jika dimungkinkan dilakukan pemisahan kelenjar getah bening atau limfoglandula atau diglending tadi, jika dimungkinkan ya guys, dilakukan pemisahan limfoglandula, dilakukan pelayuan dan pemeriksaan pH oleh petugas, dan juga dilakukan deboning, pemisahan tulang dari daging ya guys, dan atau daging kemudian direbus dalam air mendidih minimal selama 30 menit guys ya. Dan ini penting, meskipun di daerah bebas, bila dimungkinkan teman-teman melakukan perebusan terhadap organ-organ tersebut, itu menjadi lebih baik. Dan juga perlu dilakukan pembersihan dan juga desinfeksi dilakukan terhadap lantai, peralatan RPH, peralatan-peralatan lain, dan juga hygiene sanitasi oleh petugas semua yang terlibat di dalam penanganan hewan korban. Jangan sampai semua terlena dengan hal ini, karena memang ini menjadikan standar prosedur yang harus kita lakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran virus PMK yang lebih luas lagi. Pastikan panitia baik di RPH atau juga tempat lain yang ditunjuk harus memastikan bahwa semua orang harus mendapatkan desinfeksi yang baik sebelum meninggalkan lokasi. Setelah hewan-hewan tersebut atau petugas mendapatkan penyemprotan desinfeksi, maka jangan ketinggalan pembersihan dan desinfeksi harus dilakukan terhadap lantai, peralatan RPH setelah proses pemotongan selesai. Jadi pastikan setelah pemotongan selesai nanti tempat-tempat tersebut segera dilakukan penyemprotan dengan desinfektan terpilih guys ya, dengan mengikuti prosedur-prosedur yang baik dan tepat dalam penyemprotannya, diawasi sehingga semuanya permukaan lantai peralatan mendapatkan desinfeksi yang baik dan tepat. Dan pastikan semua orang di RPH menggunakan APD, alat pelindung diri yang baik.
Jadi panitia, RPH, dan juga tempat-tempat lain yang ditunjuk harus menyediakan alat pelindung diri bagi semua orang yang terlibat dalam proses pemotongan ini. Jadi karena ini menjadikan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai hygiene sanitasi personal, guys ya. Dan juga setelah digunakan, APD harus dibersihkan dan disinfeksi atau dimusnahkan, oke guys. Seperti sendal, sepatu bot, ya, pakaian kerja didesinfeksi dengan cairan disinfektan. Apabila masih bisa digunakan, ya silahkan didesinfeksi dengan baik lalu disimpan kembali. Tapi apabila sudah tidak bisa digunakan kembali, maka lebih baik didesinfeksi kemudian dimusnahkan. Dan ingat, semua orang yang kontak dengan hewan, semua orang yang kontak dengan proses pemotongan, semua orang yang kontak dengan hasil pemotongan, dan semua orang yang kontak dengan limbah harus membersihkan diri dan mendisinfeksi dirinya sebelum keluar dari area RPH atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh pemerintah, guys ya. Tentunya hal ini menjadikan perhatian kita karena tingkat kewaspadaan dini terkait dengan penyebaran penyakit PMK yang luar biasa ini. Panitia di daerah bebas PMK, siapkan segala sesuatunya, sarplasnya, alat semprotnya, cara desinfektinya, alat pelindung dirinya, orang-orang yang terlibat siapa saja, yang terkait dengan siapa yang memeriksa di tempat penampungan hewan, dan surat keterangan kesehatan hewan yang menyertainya, semua dikoordinasikan dengan baik dengan petugas dokter hewan atau petugas veteriner yang ada di daerahnya, dan koordinasikan dengan baik dengan dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, meskipun di daerah bebas PMK, kita tetap menjaga agar daerah kita senantiasa terbebas dari penyakit. Sahabat sekalian, tadi kita jelaskan terkait dengan deglanding atau pengambilan limfoglandula pada karkas pada hewan yang peka penyakit mulut dan kuku. Dalam proses penanganan hewan korban ini dipersyaratkan untuk diambil limfoglandulanya agar terhindar dari penyakit mulut dan kuku, karena ditengarai para pakar menyebutkan bahwa virus PMK itu bisa hidup atau predileksinya di limfoglandula dan sumsum tulang, guys. Untuk limfoglandula yang perlu diambil atau target limfoglandula yang perlu diambil atau target limfonodus, yaitu 1 limfoglandula popliteus ya, di bagian paha belakang, kemudian juga limfoglandula ischiadicus ya, limfoglandula subiliacus atau prefemoralis, guys, dan juga limfoglandula cervicalis superficialis atau prescapularis pada bagian kaki depan atas ya, dan juga limfoglandula axillaris atau bagian ketiak ya, dan juga limfoglandula inguinalis superficialis atau supramamaria. Jadi ada beberapa limfoglandula yang perlu diambil untuk diambil limfoglandulanya dan dimusnahkan, direbus dengan sempurna. Dan ini menjadikan perhatian para petugas sekalian agar ini diambil dengan baik sehingga menjadikan aman untuk kita semua, sehingga semuanya aman, baik manusianya, hewannya, dan lingkungannya. Mudah-mudahan pelaksanaan hewan korban tahun ini senantiasa mendapat kemudahan dan kelancaran. Semua hewan korban di tempat rumah potong hewan dan juga di tempat-tempat pelayanan pemotongan hewan yang lain seperti di masjid-masjid senantiasa sehat dan aman, sehingga dagingnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan aman, dan sehingga semua berkah bagi kita sekalian, guys. Demikian, guys, semoga bermanfaat. Salam untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, guys.